Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada video yang ketiga kali ini masih dalam bagian sistem penyediaan air bersih. Kita akan lanjutkan bahasannya kepada bagian yang ketiga ya, sistem pengolahan air. Jadi setelah air itu diambil kemudian ditransmisikan ke tempat pengolahan air, berarti tiba saatnya kita berbicara tentang sistem pengolahannya. Apa yang akan digunakan sebagai pengolahan air tadi. Beberapa referensi menyebutkan bahwa misalnya sumber air dengan mata air, kemudian ada bangunan pelengkap, secara gravitasi sistem transmisinya, kemudian reservoir, kemudian langsung dialirkan ke konsumen. Karena apa? Karena tanpa butuh unit pengolahan yang lain. Dengan asumsi bahwa mata air memiliki kualitas yang sangat baik dibandingkan dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan. Untuk air tanah misalnya, ya, menggunakan sumur bor atau sumur gali, kemudian dilakukan pemompaan. Sistem transmisinya adalah pemompaan, kemudian dialirkan ke reservoir, secara gravitasi kemudian dialirkan ke konsumen. Berarti polanya dapat mencontoh dengan sumber air mata air. Namun perhatiannya nanti kita akan bahas apakah memang air tanah tanpa harus pengolahan terlebih dahulu atau seperti apa. Kemudian sumber air permukaan dengan bangunan sadap ya, diambil, intake namanya. Kemudian secara gravitasi atau pemompaan dialirkan ke unit pengolahan. Kemudian setelah diolah sedemikian rupa masuk ke dalam reservoir untuk disimpan. Barulah kemudian dipompa atau secara gravitasi mengalir ke konsumen. Dan sumber air hujan kemudian ditampung dengan bak penampung untuk unit pengambilan airnya. Kemudian secara gravitasi ditampung dibawa ke bak penampungan air hujan yang dilengkapi dengan saringan dan keran. Dan secara gravitasi akan dialirkan menuju ke konsumen. Nah, satu persatu kita akan lihat sistem pengolahan yang mungkin ada ya. Misalnya yang pertama adalah sungai ya. Air sungai diolah dengan screen, kemudian masuk ke aerasi sebagai opsionalnya, masuk ke prasedimentasi karena bisa jadi sumber air sungai ini memiliki padatan yang lebih tinggi. Sehingga butuh koagulasi prosesnya untuk menambahkan koagulan-koagulan sebagai pengikat untuk dapat mengikat kadar solid di dalam air tersebut. Yang buat air itu keruh, yang buat nilai total suspended solid itu tinggi atau TSS, atau yang buat TDS-nya menjadi tinggi, total dissolved solidnya. Barulah proses kemudian adalah proses koagulasi dan flokulasi. Air tersebut mengalami proses pengadukan, baik itu pengadukan cepat maupun pengadukan lambat. Gunanya apa? Untuk menyatukan koagulan yang terjadi supaya dapat mengikat seluruh pencemar yang ada di dalamnya. Pencemar-pencemar padatan yang ukurannya sebelumnya kecil, kemudian diikat oleh koagulan sehingga menjadi ukurannya lebih besar. Buat apa ukuran yang lebih besar? Agar dapat mengendap di proses sedimentasi. Air yang sudah bersih akan terus mengalir masuk ke filter. Filter ini tugasnya ya filter, ya, menyaring air sehingga kualitas hasil olahannya dapat dimanfaatkan. Baru kemudian pengolahan-pengolahan tersier yang lain ya, baik ditambah kapur soda, tapi kan ini opsional. Ditambahkan desinfektan untuk membunuh berbagai macam bakteri. Tapi balik lagi, peruntukan air yang nanti setelah diolah itu akan memilih bentuk yang mana. Kemudian air danau juga hampir sama ya, ada screen, ada aerasi, ada koagulan. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memahami apa maksud dari tujuan masing-masing unit pengolahannya.
kemudian disedimentasikan, difilter, desinfeksi, kemudian baru mengalir ke konsumen. Kenapa butuh aerasi tapi tidak opsional di dalam bagian air danau ini? Karena aerasi untuk menurunkan kandungan organik di dalamnya. Kandungan organik di dalam air tersebut. Kemudian ada air payau, dari prosesnya agak mirip tadi ya, ada koagulasi, flokulasi, kemudian sedimentasi, filter, kemudian ditambah dengan pertukaran ion atau menggunakan filtrasi membran. Karena apa? Air payau ini mengandung berbagai macam parameter organik dan anorganik yang ukurannya sangat kecil. Sehingga dengan metode sedimentasi, filtrasi secara biasa tidak mungkin untuk diolah. Sehingga perlu tambahan unit pengolahan lainnya. Begitu juga dengan air gambut yang hampir mirip dengan sistem yang ditampilkan pada air payau. Nah, sedangkan air gambut pun sebenarnya boleh diolah tanpa pengolahan pendahuluan. Tanpa koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filter, tapi juga dapat langsung diolah filtrasi, karbon aktif, reverse osmosis, dan disinfeksi. Air tanah jadi lebih simpel lagi karena harapannya air tanah mengandung bakteri yang lebih rendah, kecuali pada beberapa bagian tertentu saja. Misalnya dekat dengan gunung berapi, kemudian batuan-batuan yang ada di bawah rumahnya mengandung berbagai macam parameter kimia lain, misalnya besi, mangan, dan seterusnya, sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Nah, ini adalah suatu tabel yang dapat digunakan sebagai acuan. Jadi, ibaratnya dokter, sakitnya apa, ada obatnya. Nah, ini sakitnya misalnya ya, air tersebut mengandung bakteri. Yang paling cocoknya itu pakai apa ya? Pakai chemical oxidation disinfeksi. Pakai multi-stage filtration, karena plusnya ada 4 di situ. Kalau pakai sedimentasi dan koagulasi saja, 0 perubahannya. Jadi, ada obatnya tertentu untuk kasus tertentu. Jadi, tidak bisa unit pengolahan air itu disamaratakan. Oh, di tempat A jadi seperti ini. Oh, di tempat B ya juga tinggal copy paste. Belum tentu bahwa itu bisa cocok. Nah, ini gambar dari sumber yang lain yang menunjukkan berbagai macam kemampuan dari proses pengolahan yang ada. Nah, kriteria pengolahan air baku ya ternyata ya sumber air baku dari mata air ya perlu penyaringan sederhana, saringan lambat ya. Kalau dari air permukaan pastinya memerlukan pengolahan sederhana dengan menggunakan instalasi pengolahan sederhana seperti pasir dan seterusnya, kecuali untuk digunakan secara bersama-sama ya, satu kota misalnya menggunakan ini. Nah, kemudian sumber air baku dari sumber air dangkal harus mempertimbangkan lokasi-lokasi yang ada di sekitar lokasi kita. Karena ada pertimbangan, sebaiknya lokasinya cukup jauh dengan buangan limbah cair kita lewat septic tank kita. Jadi jaraknya bisa 10 meter. Berarti pertimbangannya adalah dengan jarak kita sendiri, septic tank kita 10 meter. Tapi kan belum tentu dengan rumah tetangga kita kalau yang memiliki rumah dengan pekarangan yang kecil. Kemudian sumber air baku dalam sumur dalam ya, dari sisi pengolahan sumber air jenis ini tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut ya. Jika ada indikasi dari sumur yang sudah beroperasi yang lokasinya relatif dekat mengandung Fe dan atau mangan, maka diperlukan pengolahan aerasi dan filtrasi. Begitu ada air hujan juga seperti itu ya. Tapi air hujan porsinya ada di tingkat keasamannya. Ada pH ya, pH yang relatif dengan dosis dengan nilai yang rendah. Sehingga perlu penambahan bahan lain untuk membuat pH-nya dalam kondisi yang normal.
Nah, ini adalah contoh ya. Contoh teman-teman, ada suatu parameter air yang diambil di bulan Februari, Juni, Oktober. Ini ceritanya adalah ini air permukaan yang berasal dari sungai. Nah, sungai tersebut kemudian secara rutin diambil sampelnya oleh instansi pemerintahan misalnya. Ada bulan Februari, ada bulan Juni, ada bulan Oktober. Parameternya pun tidak main-main. Ada 26 parameter yang terkategorikan, ada parameter fisik, kimia, biologi ya. Nah, jadi mikrobiologinya pun bisa masuk. Salah satunya adalah fekal coli ya, yang paling bawah. BOD COD masuk di mana? Ya, parameter kimia, sedangkan parameter fisiknya adalah temperatur, pH, residu terlarut, residu tersuspensi. Berarti ada pertimbangan bahwa dengan menggunakan data sampling, dengan menggunakan data yang jelas hasil dari kualitas laboratoriumnya, kita dapat merencanakan unit pengolahan untuk mengolah air sungai ini. Nah, mungkin ada yang akan mencoba. Dengan kasusnya seperti ini, yang melebihi baku mutu dapat dilihat ya, yang berwarna coklat. Itu adalah hal-hal yang melebihi baku mutu. Jadi tidak perlu pertanyaannya adalah, oh ternyata saya minum air ini tiap hari, tapi tidak apa-apa kok. Ya, tapi bukan itu yang kita ingin. Supaya apa? Supaya kita bisa merencanakan sistem pengolahan yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan materi pada kesempatan video yang ketiga ini dapat dipahami dengan baik.